Halo, selamat datang. Di sesi kali ini, kita akan coba bedah topik-topik yang mungkin kelihatannya rumit, tapi kita akan buat jadi lebih jelas dan praktis. Langsung aja kita mulai ya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal perubahan besar dalam pendanaan sekolah, yaitu Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025. Peraturan ini bisa dibilang menulis ulang semua aturan main untuk dana bantuan operasional satuan pendidikan, atau yang biasa kita sebut BOSP. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bahas. Mulai dari aturan barunya seperti apa, terus kita kenalan sama jenis-jenis dana BOSP, lalu siapa aja yang bisa dapat dan gimana caranya. Nggak ketinggalan, kita juga bahas aturan belanjanya, soal laporan dan risikonya, dan terakhir ada rangkuman praktis buat Anda. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Jadi, peraturan baru ini benar-benar merombak sistem yang lama. Tujuannya cuma satu, supaya pengelolaan dana sekolah jadi jauh lebih fleksibel, lebih efektif, dan pastinya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, intinya tuh simple banget. Pemerintah mau kasih keleluasaan buat sekolah Anda untuk memakai dana sesuai kebutuhan yang paling mendesak. Tapi, di saat yang sama juga ada hadiah buat sekolah-sekolah yang kinerjanya bagus. Nah, ini dia salah satu perubahan yang paling mendasar di BOSP 2025. Strukturnya. Kalau kita lihat di sini, sekarang dana BOSP itu dipecah jadi dua jenis utama. Ada yang namanya BOSP reguler dan ada juga BOSP kinerja. Biar gampang, coba deh bayangin gini. BOSP reguler itu ibaratnya gaji pokok sekolah Anda. Ini dipakai buat semua kebutuhan operasional sehari-hari. Nah, kalau BOSP kinerja, ini tuh bonusnya. Dikasih buat sekolah yang berhasil nunjukin hasil kerja yang luar biasa. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya sekolah Anda bisa dapat dana ini? Yuk kita bedah dulu syarat-syarat utama buat dapetin BOSP reguler. Dari semua syarat ini, ada satu hal yang, ini harga mati, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Data di Dapodik. Semua data sekolah harus akurat dan diupdate tepat waktu. Ini adalah kunci utamanya. Nah, kalau untuk dana kinerja, ini ceritanya beda. Ini lebih selektif. Targetnya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah jadi penerima BOSP reguler, tapi juga punya prestasi lebih, entah itu dari hasil asesmen nasional atau karena aktif ikut program prioritas dari kementerian. Terus gimana cara ngitungnya? Gampang kok. Rumusnya sederhana aja, besaran biaya per siswa di daerah Anda dikalikan dengan jumlah siswa di sekolah Anda yang punya NISN valid. Simpel kan? Oke, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Duitnya udah ada, terus boleh dipakai buat apa aja. Mari kita lihat aturan mainnya. Coba perhatikan grafik ini. Aturan main baru dalam penggunaan dana sekarang jelas banget. Ada alokasi yang sifatnya wajib, yaitu minimal 10% harus untuk buku dan perpustakaan. Terus ada juga batas atas atau pagu, misalnya untuk pemeliharaan dan honorarium. Dan ini bukan cuma anjuran loh ya, aturannya bilang langsung di pasal 38 ayat 2 bahwa pengembangan perpustakaan itu komponen wajib. Jadi, investasi di buku dan literasi sekarang jadi prioritas utama buat semua sekolah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang super penting. Aturan yang sama sekali nggak boleh dilanggar dan tanggal-tanggal penting yang wajib hukumnya untuk diingat. Anggap aja ini daftar haramnya penggunaan dana BOS. Pokoknya, jangan pernah lakukan hal-hal ini. Melanggar aturan-aturan ini bisa berakibat sanksi yang serius. Tolong dicatat ya, ada dua tanggal keramat yang wajib diingat. 31 Juli untuk laporan tahap pertama dan 31 Januari tahun depannya untuk laporan akhir. Kalau sampai kelewat, ada konsekuensi finansial langsung ke pencairan dana berikutnya. Terlambat lapor 1 bulan? Siap-siap, dana Anda untuk tahap berikutnya akan dipotong 2%. Terlambat 2 bulan, potongannya nambahnya lagi jadi 3%. Dan kalau sampai telat 3 bulan, dendanya makin besar, yaitu 4%. Puncaknya ada di sini. Kalau laporan akhir tahun lalu tidak diserahkan sampai tanggal 25 Juni, maka tahun ini dana BOSP Anda tidak akan cair sama sekali. 0. Jadi ini benar-benar serius. Wah, banyak banget ya yang kita bahas. Biar nggak lupa dan lebih gampang diingat, yuk kita rangkum semuanya jadi poin-poin kunci yang bisa langsung Anda terapkan. Jadi, ini dia 4 pilar utama Anda. Pertama, dan paling krusial, bereskan Dapodik. Kedua, pahami betul bedanya dana reguler dan kinerja. Ketiga, ikuti aturan main pembelanjaannya. Dan yang terakhir, jangan pernah telat lapor. 4 hal ini adalah kunci sukses Anda di 2025.
Jadi, pada akhirnya, peraturan baru ini bukan cuma soal kewajiban administrasi. Ini sebetulnya adalah sebuah kesempatan. Nah, pertanyaan pentingnya untuk Anda adalah, dengan fleksibilitas baru ini, terobosan apa yang akan Anda ciptakan untuk membuat sekolah Anda jadi lebih baik lagi?